Saat cinta dan perjuangan bersatu, tak ada yang lebih kuat dari ikatan hati yang berani melawan ketidakadilan. Sebuah kisah tragis namun penuh inspirasi, di mana sepasang pengantin baru, Abdillah dan Syifa, memilih untuk mengorbankan segalanya demi tanah air yang tercinta. Bisakah cinta mereka bertahan hingga syurga? Saksikan perjalanan mereka dalam perjuangan hidup dan mati, yang menggetarkan hati dan memotivasi setiap jiwa yang mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat perjuangan. Terima kasih sudah bergabung untuk menyaksikan kisah yang penuh emosi dan pengorbanan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif yang menyentuh hati. Dari mana kalian menonton video ini? Tuliskan komentar kalian, dan mari kita berbagi doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan kemenangan bagi mereka. Jangan lupa juga untuk komen, sholawat, agar kita selalu dalam lindungannya. Di tengah terik matahari yang membakar tanah Palestina, sebuah pertempuran besar sedang berlangsung. Suara tembakan senjata dan ledakan granat memecah kesunyian. Di antara kekacauan yang mencekam, seorang pemuda bernama Abdillah berlari dengan gagah, melindungi saudara-saudaranya yang terjebak dalam serangan brutal pasukan Israel. Matanya yang tajam penuh tekad memancarkan semangat juang yang tidak pernah padam, meskipun tubuhnya sudah lelah dan penuh luka. Abdillah adalah seorang pejuang muda yang telah menyaksikan banyak penderitaan rakyatnya akibat penjajahan yang tak kunjung berakhir. Sejak kecil, ia tumbuh di tengah hiruk-pikuk pertempuran, menghirup udara penuh darah dan air mata, namun semangatnya untuk membebaskan Palestina dari cengkeraman penjajah tak pernah padam. Setiap kali ia jatuh, ia selalu bangkit, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Baginya, kemerdekaan tanah air adalah harga mati. Pada suatu hari yang cerah, saat pertempuran semakin intens, Abdillah berlari menuju markas pejuang yang berada di sebuah desa terpencil. Saat ia memasuki kawasan markas, langkahnya terhenti sejenak, melihat seorang wanita muda berdiri di depan pintu. Wanita itu mengenakan jilbab hitam, wajahnya tertutup sebagian, namun matanya yang penuh keteguhan mengisyaratkan keberanian yang luar biasa. Wanita itu adalah Syifa, seorang sukarelawan medis yang tengah bertugas di markas. Syifa adalah sosok yang berbeda dari kebanyakan orang yang ada di medan perang. Meskipun ia hanya seorang wanita muda, ia memilih untuk tinggal di garis depan dan membantu para pejuang yang terluka. Ia tak gentar menghadapi ancaman, dan setiap kali ia merawat para pejuang yang terluka, hatinya selalu berdoa untuk kemenangan mereka, kemenangan bagi Palestina. Baginya, setiap tetes darah yang tumpah adalah pengorbanan yang harus dihargai. Pertemuan pertama Abdillah dan Syifa berlangsung singkat namun penuh arti. Abdillah yang kelelahan dan terluka, terlihat mendekati meja medis di mana Syifa sedang merawat seorang pejuang. Tanpa sepatah kata pun, Syifa mengulurkan tangan, menawarkan bantuan. Abdillah yang terkejut dengan ketenangannya, hanya bisa tersenyum lelah. "Terima kasih," ujar Abdillah dengan suara parau, mencoba menyembunyikan rasa sakit di tubuhnya. "Tak banyak yang mau berjuang seperti ini. Apa yang membuatmu tetap di sini, di tengah semua ini?" Syifa menatap Abdillah dengan mata yang penuh keteguhan. "Karena ini tanah air saya, Abdillah. Tak ada yang lebih penting daripada tanah air yang harus kita lindungi. Kami, para wanita, punya peran besar dalam perjuangan ini. Kami bukan hanya merawat, tapi juga memberikan kekuatan bagi kalian semua." Abdillah tercenung sejenak, kagum dengan keberanian yang terpancar dari wajah Syifa. Ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatian Abdillah, sesuatu yang lebih dari sekadar keberanian fisik, tetapi juga kekuatan batin yang luar biasa. Tanpa sadar, hatinya mulai tertarik. Namun, ia juga tahu bahwa cinta adalah hal yang paling sulit dicapai dalam dunia yang dipenuhi dengan peperangan dan penderitaan ini. Tetapi entah mengapa, ia merasa bahwa tak ada yang salah jika mereka berdua bisa berbagi sedikit kebahagiaan di tengah kegelapan ini. Seiring berjalannya waktu, pertemuan mereka semakin sering. Abdillah yang semula hanya bertemu Syifa di ruang medis kini mulai mencari alasan untuk berinteraksi lebih banyak. Setiap kali ia terluka dalam pertempuran, ia datang untuk meminta perawatan padanya, meskipun luka-lukanya tidak separah yang terlihat. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda ketika Syifa merawatnya, sebuah kenyamanan yang tidak ia rasakan sebelumnya. Syifa, di sisi lain, merasa bahwa ada ikatan yang kuat antara dirinya dan Abdillah. Meskipun ia tahu bahwa pertempuran ini bisa saja merenggut nyawa mereka kapan saja, ia merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan. Abdillah bukan hanya seorang pejuang yang penuh semangat,
tetapi juga seorang pria yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap rakyatnya. Keberanian dan tekadnya menginspirasi setiap orang di sekitarnya. Bahkan di tengah perang yang tak pernah berakhir, ia tetap memiliki hati yang penuh kasih dan harapan. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dalam. Mereka berbagi cerita, harapan, dan impian. Impian tentang masa depan yang damai, impian tentang kebebasan tanah air, dan impian tentang sebuah keluarga yang bisa hidup bahagia setelah perang berakhir. Namun, keduanya sadar bahwa masa depan itu semakin jauh dari jangkauan. Setiap hari mereka menghadapi ancaman, bahkan saat mereka berdua sedang berbicara, mereka tahu bahwa ledakan bisa terjadi kapan saja, menandakan akhir dari segalanya. Pada suatu malam yang tenang, setelah pertempuran besar di hari sebelumnya, Abdillah memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Shiva. Ia tahu bahwa perasaan ini bukanlah sesuatu yang bisa ia pendam lebih lama, karena hidup di tengah peperangan membuatnya semakin sadar bahwa hidup terlalu singkat untuk tidak mengejar kebahagiaan. "Shiva," kata Abdillah dengan suara lembut, "aku tahu ini mungkin tak tepat di tengah semua ini, tetapi aku tak bisa terus menunggu. Aku ingin kau tahu bahwa hatiku ada padamu." Shiva terdiam, matanya menatap jauh ke depan, seolah merenungkan kata-kata Abdillah. Lalu, dengan lembut, ia menjawab, "Aku juga merasakan hal yang sama, Abdillah. Tapi kita tahu, hidup kita tak bisa dijamin. Apa yang kita miliki hanya saat ini, dan itu cukup untukku." Abdillah mengangguk pelan, merasakan hatinya penuh dengan kebahagiaan yang tak terkatakan. Di tengah kebrutalan perang ini, mereka menemukan satu sama lain, dua jiwa yang terpanggil untuk berjuang, dua hati yang bersatu dalam cinta yang tulus. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tak mudah, tetapi mereka siap menghadapinya bersama. Dengan perasaan yang tak terungkapkan, mereka berdua memutuskan untuk menikah. Tidak ada pesta besar, tidak ada perayaan mewah. Hanya ada janji suci di antara mereka, janji untuk berjuang bersama, menjaga tanah air, dan melindungi satu sama lain sampai akhir hayat mereka. Di tengah pertempuran yang berlanjut, Abdillah dan Shiva menemukan harapan dalam satu sama lain. Mereka tahu bahwa meskipun jalan mereka penuh dengan darah dan air mata, cinta mereka akan menjadi cahaya yang menerangi jalan mereka. Bulan madu mereka tidak diisi dengan perjalanan romantis, tetapi dengan perjuangan yang lebih mulia, berjuang untuk tanah air yang mereka cintai. Seiring waktu berjalan, perjuangan Abdillah dan Shiva di medan perang semakin intens. Markas pejuang yang mereka tempatkan di desa terpencil itu menjadi saksi bisu dari setiap perjuangan yang mereka jalani. Mereka tidak hanya berperang dengan senjata, tetapi juga dengan harapan, kekuatan hati, dan semangat yang tak kenal lelah. Meski pertempuran melanda tanpa henti, mereka selalu berusaha untuk menjaga rasa cinta yang tumbuh di antara mereka, menjadi penguat di saat-saat penuh penderitaan. Setiap hari, Abdillah dan Shiva melaksanakan tugas mereka dengan tekun. Abdillah yang merupakan pejuang di medan perang, tidak pernah lelah berlari dan berjuang demi kebebasan Palestina. Ia bertekad bahwa apapun yang terjadi, ia akan mengusir penjajahan ini dari tanah kelahirannya. Di sisi lain, Shiva, meskipun bukan seorang pejuang yang memegang senjata, memainkan peran yang tak kalah penting. Sebagai seorang sukarelawan medis, ia merawat para pejuang yang terluka, menenangkan mereka yang gugur, dan memberikan semangat kepada mereka yang merasa lelah. Namun, meskipun setiap hari penuh dengan keletihan fisik, mereka berdua menemukan satu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, cinta. Cinta yang semakin mendalam, yang tumbuh dengan indah di tengah pertempuran dan penderitaan ini. Abdillah, yang selama ini hanya tahu perjuangan, mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam ketika ia melihat Shiva. Ia mulai menyadari bahwa tak ada yang lebih berharga dalam hidup selain cinta yang tulus dan murni. Meskipun situasi yang mereka hadapi begitu keras, di hati Abdillah, Shiva adalah pelipur lara, cahaya yang menerangi jalan mereka yang penuh kabut. Setiap kali pertempuran selesai, meskipun tubuhnya lelah dan penuh luka, Abdillah selalu berusaha untuk datang ke ruang medis tempat Shiva merawat para pejuang. Ia tahu, meskipun ia hanya datang untuk dirawat, ada kedamaian yang ditemukan dalam setiap tatapan mata Shiva. Saat Shiva mengobati luka-lukanya dengan tangan lembutnya, Abdillah merasa seolah dunia berhenti sejenak. Suasana pertempuran yang mencekam dan penuh ketegangan menjadi jauh, seolah ia berada di tempat yang jauh lebih damai. Shiva, meskipun hatinya penuh dengan kesedihan karena melihat para pejuang yang terluka, juga merasakan kedamaian saat berada dekat dengan Abdillah. Setiap kali ia merawat Abdillah, ia merasakan ketenangan yang tak bisa ia temukan di tempat lain. Abdillah bukan hanya pejuang yang keras,
tetapi ia juga seorang pria dengan hati yang lembut dan penuh kasih. Itulah yang membuat Shiva semakin menghargainya. Setiap malam, saat mereka duduk berdua dalam heningnya malam yang penuh bintang, Shiva merasa aman, seakan-akan dunia luar tidak ada. Namun, cinta mereka bukan tanpa tantangan. Setiap saat mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka hidup dalam bahaya. Perang yang tak kunjung usai terus menghancurkan segalanya, dan kemungkinan untuk terus bertahan terasa semakin tipis. Mereka tahu, mungkin esok hari adalah hari terakhir mereka bertemu. Mereka tahu bahwa di medan perang ini, setiap langkah adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Pada suatu malam, setelah serangan hebat yang menghancurkan sebagian besar markas pejuang, Abdillah dan Shiva duduk di dalam tenda yang sederhana. Angin malam yang dingin menyapu wajah mereka, namun mereka merasa hangat dengan keberadaan satu sama lain. "Shiva," ujar Abdillah pelan, matanya menatap bintang-bintang di langit malam. "Kadang aku berpikir, apakah semua ini akan ada artinya jika kita tidak bisa bertahan? Semua yang kita lakukan, semua pengorbanan, apakah itu akan terbayar?" Shiva menatap Abdillah dengan lembut, menundukkan kepalanya sejenak. "Abdillah, kita berjuang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk tanah air ini, untuk setiap jiwa yang tertindas. Meskipun kita tak tahu apa yang akan terjadi esok, kita harus terus berjuang. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang masa depan anak-anak Palestina, tentang kebebasan yang akan datang suatu hari nanti." Abdillah terdiam, merasakan kekuatan kata-kata Shiva. "Kau benar," jawabnya, "tanpa perjuangan ini, tanpa pengorbanan, kebebasan itu akan menjadi sebuah mimpi yang tak pernah terwujud." Mereka berdua saling berpandangan, mata mereka bertemu dalam hening yang penuh makna. Dalam pandangan itu, mereka tidak hanya melihat satu sama lain, tetapi juga melihat perjuangan mereka yang tidak akan pernah berhenti. Cinta yang mereka rasakan bukan hanya cinta antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga cinta untuk tanah air, untuk saudara-saudara mereka yang tertindas. Cinta yang menuntut pengorbanan, ketabahan, dan keberanian yang tak terhingga. Pada malam itu, Abdillah meraih tangan Shiva, menggenggamnya erat. "Aku tak tahu apa yang akan terjadi pada kita, Shiva. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin berjuang bersama denganmu. Aku ingin melihat kebebasan Palestina bersamamu. Aku ingin kita terus bersama, melalui semua kesulitan ini." Shiva tersenyum lembut, matanya berbinar. "Aku juga, Abdillah. Aku juga ingin kita berjuang bersama, apapun yang terjadi. Karena kita tak pernah tahu apakah besok masih ada, tapi aku tahu, selama kita bersama, kita bisa menghadapinya." Cinta mereka yang tumbuh di tengah derita perang menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Di setiap detik mereka bersama, mereka tidak hanya memikirkan kebahagiaan pribadi, tetapi juga kebahagiaan seluruh bangsa Palestina. Cinta mereka bukan hanya soal kata-kata manis atau momen romantis, tetapi tentang bagaimana mereka saling mendukung dan berjuang bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, kebebasan bagi Palestina. Kehidupan mereka yang penuh dengan ancaman dan bahaya tidak membuat mereka takut. Justru, itu membuat mereka semakin sadar akan pentingnya cinta yang mereka miliki, cinta yang membawa mereka lebih dekat pada tujuan yang lebih mulia. Meski pertempuran semakin brutal dan musuh semakin dekat, Abdillah dan Shiva tak pernah surut. Mereka terus melangkah bersama, berjuang untuk kebebasan, berjuang untuk tanah air, dan berjuang untuk cinta yang mereka miliki. Setiap malam setelah pertempuran, mereka berdua duduk di tepi reruntuhan, berbicara tentang masa depan yang mereka impikan. Mereka tahu, meskipun dunia ini penuh dengan kekejaman, masih ada secercah harapan yang akan terus menyala selama mereka bersama. Cinta mereka adalah bahan bakar yang memberi mereka kekuatan untuk terus melawan. Hari demi hari, meskipun semakin banyak pejuang yang gugur, Abdillah dan Shiva tetap bertahan. Mereka menjadi simbol harapan di tengah kehancuran, membuktikan bahwa cinta sejati dan pengorbanan untuk tanah air adalah hal yang paling berharga, lebih dari apapun. Pagi itu, suasana di kamp markas pejuang terasa lebih tegang dari biasanya. Langit yang biasanya cerah kini diselimuti awan kelabu, seolah menggambarkan perasaan hati para pejuang Palestina yang ada di dalamnya. Abdillah berdiri di depan pintu tenda, memandang keluar, matanya tertuju pada barisan pejuang yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan besar dari pasukan Israel yang sudah dipastikan akan datang dalam beberapa jam ke depan. Semua orang di kamp tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran yang menentukan. Kemenangan atau kematian, semua bergantung pada keberanian dan persatuan mereka. Shiva, yang selalu berada di sisi Abdillah,
sedang merawat beberapa pejuang yang terluka dalam pertempuran sebelumnya. Di bawah tenda medis yang sederhana, ia dengan penuh perhatian membersihkan luka-luka para pejuang dan memberi mereka semangat. Meski hatinya terasa berat dengan bayangan kehilangan yang terus menghantui, Shiva berusaha untuk tetap tegar. Ia tahu, keberadaannya di sini bukan hanya untuk merawat tubuh, tetapi juga untuk merawat jiwa para pejuang yang sedang bergulat dengan rasa takut dan keraguan. Ketika Shiva selesai merawat seorang pejuang yang terluka, ia berjalan keluar dan mendekati Abdillah yang berdiri sendirian. Wajah Abdillah terlihat lebih serius dari biasanya, dan Shiva bisa merasakan ketegangan yang ada di dalam diri suaminya. "Abdillah," panggil Shiva dengan lembut, "jangan terlalu banyak memikirkan apa yang akan terjadi. Kita sudah melakukan yang terbaik. Cinta kita dan perjuangan ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar." Abdillah menatapnya dengan pandangan yang penuh tekad. "Aku tahu Shiva, tapi aku juga tahu bahwa hari ini bisa saja menjadi hari terakhir kita. Kita sudah berjuang dengan segala yang kita punya, namun kita tahu bahwa musuh kita tak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan." Shiva mengangkat tangannya dan menyentuh bahu Abdillah dengan lembut. "Kita berjuang untuk kebebasan, untuk masa depan yang lebih baik. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Aku siap berada di sisimu, sampai akhir." Abdillah menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Aku tahu. Aku hanya khawatir. Jika sesuatu terjadi padaku, siapa yang akan melindungimu? Siapa yang akan menjaga tanah air ini setelah aku pergi?" Shiva tersenyum dengan lembut, meskipun hatinya terasa berat. "Jangan berpikir seperti itu, Abdillah. Kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita bukan hanya individu, kita adalah bagian dari bangsa ini. Bahkan jika kita gugur, perjuangan kita akan terus hidup. Anak-anak kita, generasi setelah kita, akan meneruskan apa yang telah kita mulai." Keduanya saling berpelukan sejenak, merasakan kehangatan dan kenyamanan dalam kebersamaan mereka, meskipun waktu yang mereka miliki semakin terbatas. Namun, di tengah semua ketegangan yang melanda, mereka berdua merasa damai. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah yang terpenting, dan tidak ada yang bisa menghapusnya, bahkan kematian sekalipun. Tak lama setelah percakapan itu, sirene tanda bahaya terdengar di seluruh kamp. Pasukan Israel telah tiba. Seluruh kamp pejuang Palestina yang telah bersiap sejak pagi segera bergerak, masing-masing dengan tugas dan peran yang sudah ditentukan. Abdillah memandang Shiva dengan penuh harapan, lalu berkata, "Aku akan kembali, Shiva. Tunggu aku." Shiva hanya mengangguk, meskipun rasa cemas di dalam hatinya semakin menggelora. "Hati-hati, Abdillah. Kembalilah padaku." Dengan itu, Abdillah bergabung dengan barisan pejuang lainnya. Mereka berjalan dengan langkah tegas menuju medan pertempuran, di mana takdir mereka akan ditentukan. Shiva berdiri di tempat yang sama, memandang ke arah suaminya yang semakin menjauh, berdoa dalam hati agar ia selamat kembali. Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Ledakan bom, tembakan, dan jeritan menggema di seluruh medan perang. Pasukan Israel yang sangat terlatih terus menggempur posisi mereka, namun Abdillah dan para pejuang Palestina tidak mundur. Mereka berjuang dengan gigih, meskipun kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan musuh. Setiap langkah mereka terasa seperti tarikan napas terakhir, tetapi semangat mereka tetap membara. Di tengah pertempuran yang semakin panas, Abdillah dan kelompoknya berhasil menahan serangan besar pasukan Israel. Mereka bertempur dengan keberanian luar biasa, namun korban jatuh satu persatu. Abdillah merasakan tubuhnya mulai kelelahan, tetapi ia tidak bisa berhenti. Di dalam dirinya, ada sebuah suara yang terus berteriak, bahwa perjuangan ini harus terus berlanjut, apapun yang terjadi. Saat ia berlari untuk memberikan perlawanan kepada pasukan Israel yang semakin mendekat, sebuah ledakan dahsyat terdengar tepat di dekatnya. Tubuhnya terhuyung, dan ia terjatuh ke tanah. Rasa sakit yang tajam melanda tubuhnya, tetapi ia masih berusaha untuk bangkit. Dalam keadaan yang sudah sangat lemah, ia melihat sekelilingnya, melihat banyak pejuang yang juga sudah jatuh, tetapi semangat mereka tidak padam. Shiva yang berada di markas medis mendengar ledakan yang mengguncang seluruh kamp. Dengan panik, ia berlari ke arah garis depan, meskipun ia tahu betapa berbahayanya tempat itu. Hatinya terasa seperti dipenuhi gelombang kecemasan yang tak terkendali. Mencari Abdillah di tengah kekacauan ini adalah hal yang hampir mustahil, tetapi ia tidak bisa diam begitu saja. Ia harus memastikan apakah Abdillah masih hidup atau sudah terjatuh dalam pertempuran ini. Setelah melewati beberapa tenda dan reruntuhan bangunan, Shiva akhirnya tiba di tempat pertempuran. Dalam kegelapan yang hampir total, ia berlari ke arah tubuh Abdillah yang terbaring tidak bergerak.
Dengan terburu-buru, ia merangkak ke samping tubuh suaminya, menatapnya dengan penuh kecemasan. Tanpa berpikir panjang, Shiva mulai memeriksa tubuh Abdillah. Ternyata, ia masih hidup, namun dalam keadaan sangat kritis. Luka di tubuhnya sangat parah, darah mengalir deras dari luka-luka yang terbuka. "Abdillah, bangun!" teriak Shiva, suaranya hampir pecah oleh air mata yang menahan. "Jangan tinggalkan aku, Abdillah. Kita masih punya banyak yang harus kita perjuangkan bersama." Dengan sisa tenaga yang ada, Abdillah membuka matanya perlahan. Ia tersenyum lemah, mencoba menguatkan Shiva. "Shiva, aku akan selalu mencintaimu," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Shiva merasakan hatinya hampir hancur melihat keadaan Abdillah seperti itu. Namun, ia tidak menyerah. Dengan penuh cinta dan kasih sayang, ia berusaha mengobati luka-luka Abdillah, berdoa agar Allah memberikan keajaiban agar mereka bisa bersama lebih lama. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Abdillah. Kita akan melewati ini bersama." Namun, takdir berkata lain. Meskipun Shiva berusaha sekuat tenaga, tak lama kemudian, Abdillah menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Shiva. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Abdillah meninggalkan dunia ini dengan senyuman, sebuah senyuman yang mengisyaratkan bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk tanah airnya, dan ia akan selalu hidup dalam kenangan Shiva. Abdillah telah syahid, dan perjuangannya untuk tanah air tercinta berakhir di sana. Tetapi, warisan perjuangannya akan terus hidup dalam hati setiap orang yang mencintai kebebasan dan keadilan. Dan bagi Shiva, meskipun hatinya hancur, ia tahu bahwa cinta mereka tidak akan pernah mati. Malam itu, bumi Palestina seperti menahan napas, sebuah kedamaian yang terasa jauh di antara suara tembakan dan ledakan yang mengguncang. Abdillah telah syahid, gugur dalam medan pertempuran yang penuh darah dan air mata, meninggalkan Shiva dalam kesedihan yang begitu dalam. Namun, di balik kesedihannya yang membekas, ada sebuah keyakinan yang menguatkan bahwa perjuangan Abdillah bukanlah akhir, tetapi sebuah awal dari perjalanan panjang yang akan terus dikenang oleh tanah air dan rakyat Palestina. Shiva berdiri di depan makam Abdillah, tanah yang masih lembab oleh hujan yang baru saja reda. Tangisnya telah berhenti, namun matanya tetap merah karena seharian ia menangis. Tanpa suara, ia memandang batu nisan yang terletak di depan matanya, terukir dengan nama suaminya yang tercinta, yang kini telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan Palestina. Tanpa sadar, air mata kembali menetes dari pelupuk matanya, tetapi kali ini bukan karena kesedihan semata, melainkan karena rasa syukur. Shiva tahu bahwa Abdillah telah mengorbankan hidupnya untuk tanah air yang mereka cintai, dan bahwa pengorbanan itu tidak akan pernah sia-sia. "Abdillah," bisik Shiva dengan suara lembut, "kau telah pergi, tetapi aku tahu perjuanganmu akan terus hidup dalam setiap darah yang mengalir di tanah ini. Aku akan terus berjuang, meskipun kau sudah tiada. Tanah ini akan bebas, dan itu adalah janji kita berdua." Malam itu, Shiva merenung dalam kesendirian di tepi makam suaminya. Dalam hati, ia merasa seolah-olah Abdillah masih berada di sampingnya, memberi semangat, membimbing langkahnya. Ada sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan, sebuah kedamaian yang menyelimuti hatinya meskipun ia harus berpisah dengan orang yang paling dicintainya. Ia tahu bahwa cinta mereka tak akan pernah berakhir, bahkan kematian sekalipun tak bisa memisahkan mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, Shiva kembali ke markas pejuang, meskipun hatinya terasa hampa. Ia melanjutkan tugasnya sebagai sukarelawan medis, merawat para pejuang yang terluka, memberikan semangat kepada mereka yang merasa lemah. Namun, setiap langkah yang diambilnya, ia merasa Abdillah ada di dalamnya, seolah-olah kekuatan suaminya masih mengalir dalam darahnya. Setiap kali ia melihat pejuang yang terluka, ia teringat pada Abdillah, pria yang tak kenal takut dan tidak pernah menyerah dalam perjuangan. Shiva juga mulai menjadi lebih berani. Meskipun sebelumnya ia hanya seorang sukarelawan medis yang bertugas untuk merawat yang terluka, kini ia juga ikut berperang, mengikuti jejak Abdillah yang telah mengorbankan segalanya. Setiap kali ia berlari untuk membantu, ia merasa seolah-olah Abdillah selalu ada di sampingnya, memberinya kekuatan yang tak terhingga. Shiva tidak lagi takut kehilangan. Ia tahu bahwa dirinya telah dibentuk oleh perjuangan dan cinta yang luar biasa. Suatu hari, dalam sebuah pertempuran yang kembali pecah di sepanjang garis perbatasan, pasukan pejuang Palestina terdesak oleh serangan pasukan Israel yang begitu besar. Ledakan granat dan peluru berseliweran di udara, merobek bumi dan langit. Shiva yang berada di belakang garis pertahanan, merawat para pejuang yang terluka, mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Wajahnya penuh kecemasan,
tetapi ia berusaha tenang. Ketika seorang pejuang muda terjatuh di hadapannya, Shiva segera bergerak cepat untuk merawatnya. Tak lama setelah itu, suara tembakan keras terdengar dari jarak dekat, diikuti oleh teriakan perintah yang mengalir dari berbagai arah. "Shiva!" seru seorang pejuang yang datang mendekatinya. "Pasukan Israel semakin mendekat. Kita harus mundur." Shiva terkejut mendengar kata-kata itu, namun ia tidak tergoyahkan. "Tidak," jawabnya dengan tegas. "Kita tidak bisa mundur. Tanah ini adalah milik kita. Kita harus bertahan." Melihat keyakinan yang terpancar dari mata Shiva, para pejuang yang ada di sekitarnya merasa terinspirasi. Mereka mengerti bahwa meskipun banyak yang telah gugur, pertempuran ini masih jauh dari selesai. Mereka berdiri tegak, bertekad untuk bertahan sampai titik darah penghabisan. Shiva tidak hanya memberikan perawatan, tetapi juga semangat yang tak pernah padam. Ia tahu, meskipun hari ini penuh dengan kehilangan, harapan tetap ada. Saat pertempuran semakin intens, Shiva kembali berada di tengah medan. Ia menyelamatkan pejuang yang terluka, memberikan perawatan yang dibutuhkan, dan memastikan mereka tidak kehilangan semangat. Namun, dalam hatinya, ada satu hal yang tak bisa ia lupakan, Abdillah. Shiva merasa bahwa, meskipun Abdillah tidak ada lagi di sampingnya, ia tetap hidup dalam setiap langkah yang ia ambil, dalam setiap keputusan yang ia buat. Perjuangan Abdillah adalah warisan yang akan terus hidup dalam dirinya, dan itu adalah sesuatu yang tak bisa diambil oleh siapapun. Hari demi hari, pertempuran itu semakin brutal. Tetapi Shiva tidak pernah mundur. Ia tahu, jika ia menyerah, maka semua pengorbanan yang telah dilakukan Abdillah dan para pejuang lainnya akan sia-sia. Dalam hati Shiva, terpatri sebuah janji yang tak terucapkan, untuk melanjutkan perjuangan ini, untuk membebaskan tanah air yang telah lama dijajah. Suatu malam, setelah pertempuran yang sangat melelahkan, Shiva duduk sendiri di tepi kamp, memandang langit yang dihiasi bintang. Angin malam yang sejuk menyapu wajahnya, namun hatinya tetap berat. Ia merasakan kekosongan yang mendalam karena kehilangan Abdillah, tetapi di sisi lain, ada semangat yang membara. Ia tahu, walaupun ia kehilangan segalanya, ia masih memiliki satu hal yang tak bisa dirampas, tujuan hidupnya. "Abdillah," bisiknya dalam hati, "kau telah pergi, tapi perjuanganmu akan terus hidup. Aku akan melanjutkan apa yang kau mulai. Aku janji akan terus berjuang, hingga Palestina bebas." Di saat-saat seperti itu, Shiva merasakan kedekatan dengan suaminya yang telah pergi. Ia tahu bahwa cinta mereka tidak akan pernah padam, bahkan ketika jarak dan waktu mencoba memisahkan mereka. Setiap doa yang ia panjatkan, setiap langkah yang ia ambil, selalu ada Abdillah di dalamnya. Cinta mereka tetap hidup, mengalir dalam perjuangan untuk kebebasan tanah air tercinta. Perjuangan itu tidak hanya tentang fisik, tetapi juga tentang hati. Shiva tahu bahwa, meskipun tubuhnya lelah, hatinya penuh dengan semangat yang tidak bisa padam. Dan pada akhirnya, setelah bertahun-tahun perjuangan dan pengorbanan, kebebasan Palestina akan tercapai, dan itu adalah hadiah bagi setiap pejuang yang telah gugur, termasuk Abdillah. Namun, walaupun perjuangan masih panjang, Shiva tidak pernah merasa sendirian. Di setiap pertempuran, di setiap langkah, ia merasakan cinta Abdillah yang selalu hadir, memberikan kekuatan yang tak terhingga. Karena cinta mereka tidak mengenal batasan, tidak terhenti oleh kematian, dan akan terus hidup dalam setiap gerakan dan pengorbanan yang mereka lakukan. Shiva, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, melanjutkan perjuangannya. Setiap tetes darah yang mengalir di tanah Palestina menjadi saksi bisu dari pengorbanan yang tak ternilai. Dan dalam setiap langkahnya, Abdillah selalu ada di sisi hatinya, membimbing, menguatkan, dan mengingatkannya bahwa kebebasan itu hanya bisa diraih dengan cinta dan pengorbanan yang tulus. Dalam setiap pertempuran, Shiva tahu bahwa satu hari nanti, mereka akan bertemu kembali, di tempat yang lebih indah, di surga, di mana perjuangan mereka akan dihargai, dan cinta mereka akan abadi selamanya. Hari-hari yang berlalu setelah gugurnya Abdillah terasa semakin sunyi bagi Shiva. Namun, meskipun rasa kehilangan begitu mendalam, Shiva tidak pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Setiap saat yang berlalu membuatnya semakin sadar akan pentingnya perjuangan yang masih harus diteruskan. Abdillah mungkin sudah tiada, tetapi warisan perjuangannya tetap hidup di dalam dirinya, dalam setiap langkah yang ia ambil, dan dalam setiap doa yang ia panjatkan. Kehidupan Shiva yang semula penuh dengan harapan dan kebahagiaan kini dipenuhi dengan tanggung jawab besar. Ia merasa seolah menjadi penerus mimpi yang pernah dibangun bersama Abdillah, melanjutkan apa yang telah mereka rintis bersama. Tanpa Abdillah,
dunia ini terasa lebih berat, namun Shiva merasa bahwa perjuangannya kini lebih bermakna dari sebelumnya. Ia tahu, inilah waktunya untuk berjuang dengan sepenuh hati, untuk tanah air yang mereka cintai, untuk Abdillah yang telah mengorbankan nyawanya demi kebebasan. Di tengah kesibukan perang yang tak kunjung usai, Shiva kembali aktif di barisan pejuang. Namun, kali ini, peranannya lebih besar daripada sebelumnya. Sebagai seorang wanita, ia telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang tangguh dan berani, tidak hanya sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu memberikan arahan kepada pasukan. Semangat yang ia miliki menginspirasi para pejuang muda yang berada di sekitarnya. Ia adalah simbol harapan, bahwa meskipun banyak yang telah gugur, perjuangan Palestina akan terus berlanjut. Shiva berdiri di depan sebuah kelompok kecil pejuang yang baru saja bergabung, memberikan pengarahan dan semangat kepada mereka. Saudara-saudara, kita berjuang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masa depan anak-anak kita. Kita berjuang untuk kebebasan, untuk keadilan yang telah lama dirampas dari kita. Jangan pernah ragu, karena setiap langkah kita adalah langkah menuju kemenangan. Suara Shiva penuh keyakinan, dan matanya yang tajam menatap para pejuang muda yang berada di depannya. Meskipun dunia di luar sana terasa mencekam, ia tahu bahwa hatinya penuh dengan semangat yang tak tergoyahkan. Abdillah mungkin telah tiada, tetapi ia merasa bahwa semangat dan keberanian Abdillah terus hidup dalam dirinya, dalam setiap kata yang ia ucapkan, dan dalam setiap keputusan yang ia buat. Kehidupan di garis depan semakin berat, namun Shiva terus melangkah tanpa ragu. Setiap kali ia melihat pejuang yang terluka atau gugur di medan perang, ia merasakan beban yang lebih berat di hatinya. Namun, ia tahu bahwa setiap pengorbanan yang mereka lakukan tidak akan sia-sia. Setiap tetes darah yang tumpah adalah bagian dari jalan panjang menuju kebebasan. Ia percaya bahwa meskipun kemerdekaan Palestina belum tercapai, suatu saat nanti, tanah ini akan bebas dari penjajahan. Satu hari, saat Shiva sedang beristirahat di markas, ia menerima sebuah surat yang datang dari kelompok pejuang yang bertugas di garis perbatasan. Surat itu ditulis dengan tangan, dan meskipun tulisannya agak berantakan, pesan di dalamnya sangat jelas. Shiva, perjuangan yang kau lakukan selama ini menginspirasi kami semua. Kau adalah contoh bagi kami semua, bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kesulitan, kita harus terus berjuang. Abdillah mungkin sudah tiada, tetapi warisan yang ia tinggalkan tidak akan pernah hilang. Kami berjanji akan terus melanjutkan perjuangan ini, sampai Palestina bebas. Surat itu membuat Shiva terharu. Kata-kata yang tertulis di sana mengingatkannya bahwa perjuangan Abdillah tidak hanya terhenti dengan kematiannya. Perjuangan itu terus hidup, terus tumbuh di hati setiap pejuang Palestina yang mencintai tanah air ini. Abdillah mungkin telah meninggalkan dunia ini, tetapi semangatnya, keberaniannya, dan cintanya terhadap Palestina akan selalu hidup di dalam diri setiap orang yang terus berjuang. Setelah membaca surat tersebut, Shiva merasa hatinya semakin kuat. Meskipun berat, ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Ada begitu banyak pejuang yang bersama-sama berjuang untuk kebebasan Palestina. Perjuangan Abdillah adalah bagian dari perjuangan mereka semua, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Shiva mulai merencanakan langkah-langkah baru untuk memperkuat pasukan dan mendukung perjuangan para pejuang. Ia mengorganisir pelatihan medis untuk para relawan, memberikan arahan tentang bagaimana cara merawat luka dengan lebih efektif, dan memperkuat jaringan komunikasi antar pejuang di berbagai daerah. Meskipun perang belum berakhir, Shiva tahu bahwa mereka harus selalu siap menghadapi apapun yang datang. Sementara itu, di tengah kehidupan yang penuh dengan perang dan ketegangan, Shiva terus mengenang Abdillah. Ia sering mengunjungi makam suaminya di malam hari, berbicara dalam hati tentang apa yang telah mereka lalui bersama. Abdillah, bisiknya di dalam hatinya, aku tahu kau selalu ada di sini, di dalam diriku. Cinta kita tidak akan pernah mati. Kita telah berjuang bersama, dan aku akan terus melanjutkan perjuangan ini untuk kita berdua. Waktu berlalu, dan meskipun perjuangan tidak mudah, kemenangan yang mereka impikan semakin mendekat. Setiap kali Shiva melihat bendera Palestina berkibar di tengah kota, ia merasa bahwa pengorbanan Abdillah dan seluruh pejuang Palestina mulai membuahkan hasil. Tanah ini perlahan mulai bebas dari penjajahan yang telah bertahan begitu lama. Namun, meskipun kemenangan semakin dekat, Shiva tahu bahwa perang ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Masih banyak yang harus mereka lakukan. Para pejuang Palestina masih harus menghadapi kekuatan Israel yang jauh lebih besar, dan masih banyak darah yang harus tumpah di tanah ini. Tetapi, dengan semangat Abdillah yang terus hidup di dalam dirinya,
Shiva merasa yakin bahwa mereka akan berhasil. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan perjuangan untuk kebebasan yang telah mereka perjuangkan bersama. Di suatu sore yang tenang, setelah sebuah pertempuran besar yang berhasil dimenangkan, Shiva duduk di bawah pohon zaitun, di tempat yang sering ia kunjungi bersama Abdillah. Di sana, ia merasa seolah-olah suaminya masih ada di sampingnya, menguatkannya dengan setiap langkah yang ia ambil. Ia menatap langit, merasa damai meskipun dunia di bawah masih bergolak. Abdillah, bisiknya, aku berjanji, perjuanganmu tidak akan sia-sia. Aku akan melanjutkan apa yang kita mulai, dan aku akan melihat tanah ini bebas dari penjajahan. Suatu hari nanti, anak-anak kita akan tumbuh di tanah yang bebas. Dan ketika itu terjadi, aku tahu kau akan tersenyum dari syurga. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Shiva berdiri dan melangkah ke depan, membawa semangat Abdillah dalam setiap langkahnya. Ia tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir, tetapi ia juga tahu bahwa setiap pengorbanan yang telah mereka lakukan akan mengarah pada kemenangan yang tidak bisa dipadamkan. Karena mereka berjuang untuk cinta, untuk kebebasan, dan untuk tanah air yang mereka cintai. Seiring berlalunya waktu, perjuangan di Palestina semakin sengit. Setiap hari terasa seperti pertempuran hidup dan mati. Namun di tengah kekacauan itu, Shiva merasakan kedamaian dalam hatinya yang datang dari suatu tempat yang jauh lebih dalam. Meski Abdillah sudah tiada, ia merasa seolah-olah suaminya masih bersamanya, memberikan kekuatan yang tak terduga. Setiap langkah yang diambilnya, setiap keputusan yang dibuatnya, terasa seperti dilalui bersama dengan Abdillah. Cinta mereka tak pernah padam, meski jasad Abdillah telah terkubur di bawah tanah yang penuh darah dan air mata. Cinta mereka tetap hidup dalam setiap pejuang yang mereka selamatkan, dalam setiap doa yang dipanjatkan, dan dalam setiap jiwa yang terus berjuang untuk kebebasan Palestina. Suatu malam, di bawah cahaya rembulan yang temaram, Shiva duduk sendirian di atas batu besar yang terletak di tepi sebuah bukit. Dari sana, ia bisa melihat seluruh kamp pejuang yang padat dengan kegiatan, dan jauh di sana, di ujung horizon, tampak bintang-bintang yang seolah-olah bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Di saat-saat seperti ini, Shiva merasa begitu dekat dengan Abdillah. Ia merasakan keberadaan suaminya dalam setiap hembusan angin yang menyapu wajahnya, dalam setiap bisikan doa yang terdengar dari jauh, dan dalam setiap desiran hati yang tak bisa ia ungkapkan. Abdillah mungkin telah meninggal, tetapi ia tetap hidup dalam dirinya, dalam setiap langkah yang ia ambil untuk kebebasan Palestina. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun suasana semakin mencekam, Shiva terus menjalankan peranannya dengan penuh keberanian. Sebagai seorang pemimpin medis yang juga ikut berperang, ia menjadi lebih dari sekadar seorang wanita yang merawat pejuang yang terluka. Ia telah menjadi simbol kekuatan, pengorbanan, dan keteguhan hati. Setiap pejuang yang bertemu dengannya merasa terinspirasi oleh semangat yang terpancar dalam dirinya, dan mereka tahu bahwa Shiva tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh rakyat Palestina. Meskipun pertempuran terus berlanjut, Shiva tetap menyimpan harapan dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjuangan untuk kebebasan ini adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan. Tetapi ia juga tahu bahwa kemenangan akan datang, meskipun harus melalui banyak darah dan air mata. Setiap kali ia melihat bendera Palestina yang berkibar, ia merasakan semangat Abdillah dan semua pejuang yang telah gugur di medan perang. Mereka tidak hanya meninggalkan jejak darah di tanah ini, tetapi mereka juga meninggalkan semangat yang akan mengarah pada kebebasan yang sejati. Pada suatu malam yang penuh bintang, Shiva duduk di depan tenda tempat ia biasa beristirahat setelah seharian bekerja tanpa henti. Tanah di sekitar kamp pejuang terasa sunyi, hanya terdengar desiran angin yang seolah menghapus semua kenangan yang pahit. Shiva menatap langit yang penuh bintang, merasakan kedamaian dalam hatinya meskipun dunia di bawahnya penuh dengan penderitaan. Di tempat inilah, di bawah langit yang sama, ia dan Abdillah pernah berbagi harapan tentang masa depan yang lebih baik. Di bawah langit yang sama, mereka pernah berjanji untuk berjuang bersama, untuk mencapai kebebasan yang mereka impikan. Abdillah, bisik Shiva dalam hatinya, aku tahu kita akan bertemu lagi, di syurga. Aku akan terus berjuang, untuk kita berdua. Kebebasan Palestina akan terwujud, dan itu adalah hadiah dari pengorbananmu. Bulan madu mereka, yang dulunya dipenuhi dengan harapan dan impian tentang kebahagiaan duniawi, kini telah menjadi bulan madu yang lebih mulia, bulan madu di syurga. Cinta mereka, yang seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan, kini dipenuhi dengan pengorbanan yang abadi. Meskipun dunia ini penuh dengan penderitaan,
Shiva tahu bahwa cinta mereka akan tetap hidup dalam perjuangan untuk kebebasan. Itulah yang membuatnya terus berjuang meskipun kehilangan begitu besar. Setelah beberapa hari, Shiva kembali ke medan pertempuran. Kali ini, ia tidak hanya membawa harapan dan semangat untuk para pejuang, tetapi juga keberanian untuk melawan rasa takut. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya, karena di dalam dirinya ada kekuatan yang lebih besar dari apapun, cinta yang tak terhingga untuk tanah airnya, dan cinta yang tetap hidup untuk Abdillah. Dalam setiap langkahnya, ia merasakan kehadiran suaminya yang tak pernah pergi. Shiva memimpin para pejuang dengan penuh keberanian, menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun banyak yang telah gugur, perjuangan untuk kebebasan harus terus berlanjut. Setiap kali ia melihat senyuman pejuang yang telah sembuh, setiap kali ia mendengar doa-doa yang dipanjatkan untuk kebebasan Palestina, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang kemenangan dalam perang, tetapi juga tentang menjaga semangat yang telah diwariskan oleh setiap pejuang yang gugur. Di malam yang penuh bintang, Shiva berdiri di puncak bukit yang sama, memandang ke arah bintang-bintang yang bersinar. Angin malam yang sejuk menyapu wajahnya, dan ia merasa kedamaian yang dalam. Di tempat ini, ia merasa seolah-olah Abdillah masih ada, mengawasi perjuangan yang terus berlanjut. Shiva tahu bahwa meskipun perang ini belum berakhir, kebebasan akan segera datang. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, tidak ada yang bisa menghancurkan semangat yang telah membara dalam diri setiap pejuang Palestina. Demi Tuhan, bisik Shiva dengan suara penuh keyakinan, kami akan terus berjuang. Kami akan mengusir penjajah ini dari tanah kami. Dan suatu hari nanti, kebebasan Palestina akan tercapai. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Shiva merasakan kedamaian yang lebih dalam daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa meskipun Abdillah telah pergi, cinta mereka tidak akan pernah mati. Cinta mereka adalah api yang akan membakar semangat perjuangan untuk kebebasan tanah air mereka. Dan suatu hari nanti, saat perjuangan ini berakhir, mereka akan bersatu kembali di surga, tempat di mana tidak ada lagi pertempuran, tidak ada lagi penderitaan, hanya cinta yang abadi. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Shiva kembali ke markas, siap untuk melanjutkan perjuangan ini. Di dalam dirinya, Abdillah akan selalu hidup, dalam setiap langkah yang ia ambil, dalam setiap doa yang ia panjatkan. Karena perjuangan mereka tidak pernah sia-sia, dan suatu hari nanti, kebebasan Palestina akan menjadi kenyataan. Itulah warisan yang mereka tinggalkan, dan itulah yang akan terus hidup dalam hati setiap pejuang yang berjuang untuk tanah air tercinta. Bulan madu mereka kini tidak lagi di dunia yang penuh dengan penderitaan, tetapi di surga yang abadi, tempat di mana cinta mereka akan selalu hidup, menerangi jalan menuju kebebasan. Perjuangan Abdillah dan Shiva adalah kisah yang tak akan pernah terlupakan, sebuah kisah tentang cinta yang teruji oleh api peperangan, pengorbanan yang tak terhitung, dan semangat yang tak pernah padam. Di tengah kebrutalan dan kekejaman penjajahan, mereka menemukan satu hal yang lebih berharga dari segalanya, kebersamaan, cinta, dan tujuan yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Meskipun Abdillah telah gugur dalam medan pertempuran, warisan perjuangannya tetap hidup dalam setiap langkah yang diambil oleh Shiva, dan dalam setiap jiwa yang terus berjuang untuk kebebasan Palestina. Shiva, meskipun kehilangan orang yang paling ia cintai, tidak pernah menyerah. Ia mengingatkan kita semua bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan waktu dan ruang. Cinta mereka tidak berhenti pada kematian, tetapi terus hidup dalam setiap pengorbanan yang dilakukan demi tanah air. Keberanian Abdillah dan Shiva telah membuktikan bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kekejaman, harapan tetap ada, dan bahwa setiap langkah menuju kebebasan adalah perjuangan yang mulia. Palestina akan bebas. Itu adalah janji yang dibuat oleh setiap pejuang yang telah gugur, oleh setiap ibu yang merindukan anaknya yang syahid, oleh setiap hati yang tidak akan pernah menyerah. Abdillah dan Shiva, meskipun tak bisa lagi bersama di dunia ini, akan selamanya bersama dalam perjuangan untuk kebebasan. Cinta mereka akan selalu hidup di dalam setiap doa, setiap langkah, dan setiap tetes darah yang tumpah di tanah Palestina. Dan bagi kita semua, kisah ini mengajarkan bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang mudah diperoleh. Ia membutuhkan pengorbanan, keberanian, dan cinta yang tulus. Namun, ketika kita berjuang dengan hati yang tulus, tidak ada yang tak mungkin. Cinta dan perjuangan mereka akan terus hidup, menginspirasi generasi-generasi yang akan datang untuk terus berjuang hingga Palestina bebas. Cinta dan perjuangan tidak pernah mati. Meski tubuh kita lelah, semangat kita akan terus hidup, dan kebebasan Palestina akan tercapai suatu hari nanti.
Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Mari kita terus mendoakan kemenangan bagi Palestina, dan semoga perjuangan mereka menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang demi kebenaran, keadilan, dan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.